Di sesi ini kita akan mempelajari atau mencoba melakukan tutorial terhadap sebuah soal balok dengan kondisi komposit elastis. Ketika kita berbicara kondisinya adalah komposit elastis, maka kita harus memperhatikan rasio antara nilai H per TW dibanding dengan akar E field dikalikan dengan 3,76. Oke, kita lihat pada given situationnya bahwa di sini ada sebuah potongan penampang dari sebuah sistem balok komposit, di mana di situ ada dua WF dengan profilnya yaitu 1880400 kali 16 kali 40, dan dia komposit dengan sebuah plat beton plat beton dengan ketebalan 250 mili. Pada video menghitung B efektif kita sudah belajar bahwa ini merupakan jarak B. Kita melakukan perencanaan dengan bentang panjang yaitu sebesar 12.000 mm atau sekitar 12 meter. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita melakukan diketahuinya dulu, yaitu profil WF adalah 1880416 dan 40, di mana F aksen C mutu baja adalah 30 MPa, modulus elastisitas baja 200.000 MPa, L atau panjang keseluruhan bentang yaitu sebesar 12.000 mm. Untuk nilai B atau jarak dari balok ke balok adalah 3.000 mm, tebal flange 40 mm, tebal web 16 mm, mutu baja F yield batas leleh baja di 245 MPa, dan AS atau luas dari penampang profil di 60.800 mm persegi. Ini bisa kita lihat pada tabel atau perhitungan section properties. Langkah awal yang kita lakukan apa? Kita akan mencari nilai BE atau lebar efektif. Langkah mencari BE bisa Anda akses di video sebelumnya, di mana nilai BE yang kita dapatkan ada sebesar 3000 mm. Langkah kedua, kita akan menentukan klasifikasi penampangnya. Apakah dia masuk elastis atau plastis? Karena kebetulan contoh soal ini juga sudah berjudul tentang elastis, maka bisa kita lihat dalam perhitungan rasio H per TW-nya, di mana nilai H per TW adalah 112,5, sedangkan untuk 3,76 akar E dibagi dengan F yield adalah 107,4. Maka nilai H per TW lebih besar sehingga kita menganggap perencanaan ini adalah perencanaan elastis. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah perencanaan elastis, maka yang bisa kita lakukan di awal adalah kita menghitung nilai N. Apa itu nilai N? N merupakan rasio modular antara perbandingan modulus elastisitas baja dengan beton yang ada. Dengan rumusnya adalah N sama dengan ES dibagi dengan EC, di mana S steel adalah 200.000 MPa, sedangkan EC kita bisa menggunakan rumus 4.700 dikalikan dengan akar F aksen C, hasilnya adalah 25.743 MPa. Sudah pasti nilai modulus elastisitas pada konkrit akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan steel. Karena steel, konkrit jauh lebih elastis dibandingkan dengan konkrit. Sehingga kita bisa dapat nilai N-nya sama dengan 7,851. Atau kita bisa membuat sebuah asumsi bahwa untuk satu baja itu sama dengan 7,851 dari betonnya. Sehingga dari rasio modular itu kita membuat perumpamaan. Kita membuat perumpamaan bahwa yang awalnya kondisi hubungan antara baja dengan balok beton seperti yang ada di gambar, di mana nilai B efektifnya adalah 3000 mm, kita mentransferkan atau mengekivalenkan beton tadi supaya menjadi baja dengan dasar terhadap nilai modulus elastisitasnya, di mana rumusnya adalah BE dibagi dengan N. Atau kita menganggap bahwa berapa sih nilai BE, berapa sih nilai lebar efektif ketika dia dibandingkan dengan nilai modulus rasio atau rasio modular, sehingga 3000 dibagi dengan 7,85 atau N nilai perbandingan dari ES dan EC. Kita dapatkan nilainya 385 mm. Sehingga perumpamaan yang awalnya tadi seperti ini, kita rubah menjadi seperti yang ada di gambar, di mana plat beton dianggap, diasumsikan, diumpamakan
sama dengan baja. Dengan tujuan kita nanti akan menghitung satu-satu kesatuan kondisi pada elastisnya. Yaitu yang awalnya 3000 mm berubah menjadi 385 mm. Hasil 385 dari mana? Hasilnya dari perbandingan BE dengan rasio modular. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai titik berat. Dikarenakan area penampang berubah, ada dua penampang yang digabungkan menjadi satu, maka kita tidak bisa menggunakan titik berat dari beton maupun baja. Namun kita harus mencari titik berat yang baru antara baja dengan beton. Rumus titik berat yang paling umum dan paling sering kita pakai, A1 dikalikan dengan Y1 ditambah dengan A2 dikalikan Y2 dibagi dengan jumlah A1 plus A2. Atau bisa saja menggunakan rumus sigma A dikalikan dengan Y bar dibagi dengan sigma dari A. Jadi berapapun jumlah penampangnya, penggabungan penampang itu kita bisa memanfaatkan rumus ini. Atau gambar detail dari kondisi komposit ketika beton itu sudah diekuivalenkan dengan baja. Di situ ada section 1 dan ada section 2. Section 1 yaitu beton dan section 2 adalah baja. Karena di situ ada dua penampang baru, kita akan mencari titik berat baru dari dua penampang yang ada. Di mana titik berat barunya ada di sini. Berapa jarak atau berapa ukuran nilai titik berat dari serat atas atau serat bawah, maka kita akan menghitung nilai Y aksennya. Langkah berikutnya kita akan mencari luasan dari masing-masing penampang atau dari penampang 1 dan 2. Di mana penampang 1, 385 kita kalikan 250, kita dapat nilainya adalah 96.250. Pada luasan 2, penampang kedua, penampang baja, kebetulan karena sudah diketahui, maka kita menggunakan nilai 60.800 mm persegi untuk luasan A2. Luasan A1 dan A2 sudah kita dapatkan, maka kita akan mencari nilai Y aksen 1 dan Y aksen 2. Di mana untuk Y1 itu merupakan jarak dari serat teratas menuju titik berat 1. Jadi 1 untuk 1. Y1 adalah jarak titik berat dari atas menuju ke titik berat 1. Kita juga bisa menggunakan jarak dari serat terbawah, maka kita nanti akan menghitung Y aksennya adalah dari bawah. Karena saya menggunakan acuan bahwa kita mengambil serat dari paling atas, maka kita akan menghitung Y aksen nanti hasilnya dari atas. Kita sudah dapatkan area titik berat untuk 1, tepat berada di tengah karena simetris. Kita sudah bisa dapatkan hasilnya adalah 125 mm. Dan untuk Y2, saya kasih warna kuning barusan, itu merupakan jarak titik berat baja terhadap serat paling atas. Karena baja pun juga sama-sama simetris, maka kita taruh di tengah, dengan jaraknya adalah 1190 mm. Untuk Y1-nya adalah 125 mm. Berikutnya kita akan mencari nilai YT dan juga YB. Nilai YT dan YB merupakan jarak dari serat atas baja terhadap titik berat baru, dan YB merupakan jarak serat bawah baja terhadap titik berat yang baru. Nilai ini akan kita dapatkan setelah ini. Kita masih fokus pada variabel di rumus Y aksen, yaitu A1 Y1 plus A2 Y2 dibagi dengan A1 A2. Seluruh variabel itu sudah kita miliki, maka hasilnya adalah 537,3, di mana itu merupakan jarak titik berat komposit baru dari serat paling atas, karena acuan kita adalah serat atas. Jadi ini nilainya adalah sama dengan 537,3 mm. Setelah kita dapatkan jarak titik berat komposit baru dari serat atas, kita akan mencari nilai YT dan juga nilai YB-nya. Nilai YT dan YB bisa kita dapatkan dari jarak total keseluruhan antara gabungan tinggi beton dengan WF dikurangi dengan Y aksen. Maka kita dapat nilai YB-nya yaitu sebesar 1593 dan untuk YT-nya sebesar 287.
Langkah berikutnya setelah kita dapatkan posisi titik berat yang baru, yaitu yang ada di sini, kita akan menghitung inersia baru dari balok komposit. Kita menggunakan rumus yang disebut dengan teori aksis paralel, di mana I yang baru, I komposit, merupakan sigma inersia awal, jadi sigma gabungan penjumlahan dari beberapa gabungan inersia penampang yang ada ditambah dengan sigma A dikalikan dengan D kuadrat. D merupakan perpindahan aksisnya atau jarak dari titik berat masing-masing section, masing-masing penampang, baik penampang baja dan beton, menuju ke titik berat yang baru. Diketahui IWF-nya sebesar 3,486 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Ini bisa kita hitung secara manual atau bisa kita hitung dengan menggunakan tabel. Di sini saya menggunakan kalkulator properties, di mana nilai I untuk WF yang sedang kita cek adalah 3,486. Untuk I beton, ekuivalen, ingat ya, I betonnya ekuivalen, oleh karena itu nilainya masih menggunakan 385. Di mana rumus untuk inersia adalah 1/12 BH pangkat 3. Maka B-nya kita menggunakan 385 untuk H adalah tinggi ketebalan dari betonnya. Hasilnya 5,010 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Ketika kita jumlahkan untuk IWF dan I beton ekuivalen, kita dapatkan nilainya 3,537 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. A1 sudah kita miliki, kita hitung waktu di awal. Jika kita jumlahkan sama dengan 157,050 mm kuadrat, dan D1 dan D2-nya adalah sebagai berikut, 412,3 dan 652,7. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung D1 dan D2 atau jarak dari titik berat section yang kita tuju terhadap titik berat yang baru. D1 ini, untuk D2 ada di sini. D1 rumusnya sama dengan Y aksen dikurangi dengan Y1. Y aksen yang jaraknya segini, kita kurangkan dengan Y1 yang nilai jaraknya ini. Sehingga kita dapatkan nilai D1. Sedangkan untuk D2 bisa kita dapatkan dari nilai YB dikurangi dengan Y2. Atau kita bisa dapatkan dari Y2 dikurangi dengan Y aksen. Hasilnya untuk D1 adalah 412,3 dan D2 adalah 652, setelah kita dapatkan D1 dan D2-nya, maka kita bisa menghitung nilai I yang baru. Di mana rumusnya adalah seperti yang ada di layar Anda. Kita jumlahkan I WF dan I beton ekuivalen. Kita cari nilai AD kuadrat untuk masing-masing penampang, baik kondisi yang 1 maupun kondisi 2. Maka ini adalah A1 WF, D1, dan ini A2 beton, dan ini adalah nilai D2. Nilainya adalah sebesar 7,763 kali 10 pangkat 10. Maka kita sudah dapatkan keseluruhan variabel yang kita butuhkan saat ini. Dari situ kita bisa menghitung nilai tegangan terhadap serat atas baja, serat bawah baja, dan serat atas beton dengan rumus M dikalikan dengan Y dibagi dengan I yang baru. M merupakan momen maksimum atau momen ultimate yang bekerja pada balok. Nilai M ini bisa kita dapatkan dari 1/8 QL kuadrat. Jadi kita harus menghitung nilai Q yang asalnya nanti terdiri dari berat hidup, beban mati, beban hidup, dan lain sebagainya. Atau momen ini bisa diberikan pada given situation, di mana misal momen yang akan naik sebesar 20.000 kN misal. Maka kita harus merencanakan terhadap 20.000 kN dengan melihat batasan terhadap F yield baja, dan juga F aksen C beton yang merupakan batasan terhadap leleh dan fracture-nya beton. Di sini saya akan menunjukkan ada dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu kita akan mencari nilai momen tahanan rencana yang paling menentukan didasarkan terhadap kondisi batas elastis dari baja maupun betonnya. Jika baja akan mengalami leleh
pada 245 megapascal, maka kita akan mencoba memasukkan nilai leleh baja tadi ke dalam rumus tegangan dari ketiga kondisi yang ada. Maka kita melakukan asumsi pada kondisi batas lelehnya. Jadi batas lelehnya menuju leleh yang akan leleh pada 245 megapascal yang kita anggap sebagai tegangan paling maksimumnya. Maka dari rumus di atas kita bisa putar untuk mencari nilai momennya, di mana momen sama dengan Fst, Fstill dibagi dengan Yt dikalikan dengan I yang baru. Untuk kondisi serat atas leleh, jadi serat atasnya ini mengalami leleh, bagian atas dari WF ini mengalami leleh sebesar 245 megapascal. Yang ini momennya adalah di 66.269,5 kN meter. Dia akan mengalami leleh sebesar 245 megapascal atau pada batas leleh dari baja itu. Dan kita juga meninjau pada kondisi batas bawah ketika mengalami leleh sebesar 245 megapascal. Maka rumusnya kita masukkan untuk FSB yang tadi adalah F still top. Sekarang kita FSB, F still bottom, yaitu 245 megapascal, kita bagi dengan YB dikalikan dengan I yang baru. Didapatkan nilainya dari 11.939,3. Oke, jadi ketika F ini mengalami tegangan leleh sebesar 245, anggap aja nilainya sama ya, tepat berada di titik berat, kita indahkan dulu untuk beton yang ada di atasnya. Ketika atas sampai mengalami leleh di 245 megapascal, butuh momen sebesar 66.000. Ketika bawah mengalami leleh sampai 245 megapascal, butuh momen sebesar 11.939. Maka secara logika kita bisa memilih bahwa kondisi batas terbawah merupakan kondisi batas yang menentukan. Jadi ketika baja ini menerima momen sebesar 11.939, maka dia akan mengalami leleh pada area serat bawahnya dengan nilai sebesar 245 megapascal. Ketika lebih dari itu, maka dia akan mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh leleh. Selama masih di bawah 245 megapascal, maka dia masih berada pada batas kemampuan lelehnya. Sehingga kalau kita gambarkan pada grafik tegangan yang ada, pada kondisi leleh di bawah, serat bawah dari baja, M-nya adalah sebesar 11.939,3 kN meter. Lalu kita masukkan nilai M tadi ke dalam rumus serat bawah baja dan serat atas baja, di mana nilai M ini adalah nilai sebesar 11.939. Dan kita dapatkan untuk serat atas betonnya 10,6 megapascal dan serat atas bajanya adalah 44,1 megapascal. Di sini mengapa nilai beton dan bajanya berbeda, padahal tadi sudah dijadikan satu dalam rumus ekivalen. Kita bisa lihat pada rumus serat atas beton, di mana nilai N kembali lagi diikutkan sebagai pembaginya. Sehingga dia dikembalikan lagi pada kondisi aslinya berupa beton dengan nilai 10,6 megapascal. Maka kita bisa kontrolnya seperti ini. Ketika kita cek pada kondisi serat atas beton, maka fokus kita adalah pada batas F aksen C-nya, karena dia sudah kembali pada kondisi atau sifat betonnya. Untuk baja serat atas dan baja serat bawah, fokus kita pada batas F yield-nya. Contoh kedua, saya memanfaatkan given situation di mana ketika diketahui momen ultimate-nya adalah sebesar 10.000 kN meter atau sebesar 10.000 pangkat 10 pangkat 3 kN milimeter. Sehingga dari hasil rumus yang ada, nilai YT, nilai YB, dan juga nilai Y aksen sudah kita dapatkan di sesi perhitungan sebelumnya. Maka kita cukup memasukkan variabel-variabel yang ada. Untuk I yang baru pun juga sama. N sudah kita dapatkan di awal, perbandingan atau rasio modular yang tadi. M-nya pada given situation yaitu 10.000.
Dari kondisi momen sebesar 10.000, kita dapatkan F steel topnya 36,9 megapascal, F steel bottomnya 205,204 megapascal, dan pada F steel concrete-nya yaitu sebesar 8,82 megapascal. Kalau kita gambarkan, grafik tegangannya akan seperti ini. FC, ya kan, top, F steel top, dan ini adalah F steel bottom. Dan secara logika pun bisa kita lihat bahwa kalau momen ultimate-nya adalah sebesar 11.939,3 kN meter ya, ini pakai Newton meter, sedangkan given situation-nya adalah 10.000, maka sudah pasti nilai ini akan jauh di bawah dari nilai kondisi momen ultimate yang tertinggi. Dari sini kita sudah bisa menghitung atau melakukan perencanaan terhadap nilai tegangan yang terjadi pada balok komposit dan juga menghitung momen ultimate atau kemampuan tahanan rencana momen dari sebuah balok komposit dengan pendekatan elastis. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain.